yang ada Kak Fari dan teman saya Kota. Kami dari kelas 12 SMA Laboratorium Universitas Patimura. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang topik utama kami dalam pelajaran fisika, yaitu besaran, satuan, dan dimensi, Jagasoro, mikrometer, dan relasi ruang. Ya, kita akan masuk dalam topik yang pertama, yaitu dimensi. Sebelum kita masuk dalam soal, perlu diketahui terlebih dahulu nama besaran, lambang besaran, dan satuan internasionalnya. Yang pertama ada panjang, lambang besarannya yaitu L kecil, satuannya meter yang dilambangkan dengan M kecil. Yang kedua ada massa, lambang besarannya M kecil, satuannya kilogram, atau lambangnya dilambangkan dengan kilogram atau kg. Yang ketiga, nama besaran waktu, lambangnya T kecil, satuannya sekon atau dilambangkan dengan S kecil. Yang keempat, kuat arus, lambang besaran I kecil dengan satuan ampere yang dilambangkan dengan A besar. Yang kelima, suhu mutlak, lambang besaran T besar dengan satuan Kelvin atau dilambangkan dengan K besar. Yang keenam, intensitas cahaya dengan lambang besaran I besar dan satuan SI-nya candela atau dilambangkan dengan C dan D kecil. Nama besaran yang terakhir ada jumlah zat dengan lambang besaran M dan satuannya mol atau dilambangkan dengan mol dengan M kecil. Kita akan masuk dalam soal yang pertama, yaitu carilah dimensi dari kecepatan atau velocity. Diketahui rumus kecepatan sama dengan M per S, di mana M mewakili meter dan S mewakili sekon. Lambang dari M adalah L dan S dilambangkan dengan ring. Di sini untuk dimensi, lambangnya kita bawa ke huruf besar. Sama dengan L kali T, T-nya dibawa ke atas jadi dipangkatkan dengan min 1. Maka dimensi dari kecepatan sama dengan L T pangkat min 1. Iya, kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu carilah dimensi dari volume per waktu. Di sini diketahui volume sama dengan M pangkat 3. Per waktu sama dengan S sama dengan M pangkat 3 ini kita bawa ke lambangnya yaitu L pangkat 3 per T sama dengan L pangkat 3 dikali T pangkat min 1 sama dengan L pangkat 3 T pangkat min 1 adalah dimensi dari volume per waktu. Sekian pembahasan saya mengenai topik pertama kita, yaitu dimensi. Ya, sekarang kita akan masuk dalam topik ketiga kita, yaitu mikrometer sekrup. Sebelum masuk ke contoh soal dan pembahasan, di sini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang materi ini, di mana pada alat ukur mikrometer sekrup kami menggunakan OLEPS untuk mengukur benda. Namun sebelum memulainya, ada satu hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, yaitu kita harus memastikan bahwa alat tersebut sudah terkalibrasi atau belum. Kalibrasi, apa itu kalibrasi? Nah, pada gambar di sebelah bisa dilihat bahwa alat ukur tersebut belum terkalibrasi, sehingga garis 0 pada skala Nonius tidak sejajar dengan garis tengah pada skala utama. Maka kita perlu menambahkan hasilnya dengan 0,2 mm. Sekarang kita akan masuk dalam soal yang pertama. Pada soal yang pertama, sebuah bola besi diukur menggunakan mikrometer sekrup, lalu skala utama dan skala Noniusnya menunjukkan angka seperti digambar di sebelah. Berapakah hasil pengukurannya?
kita akan masuk dalam pembahasan. Sebelum masuk dalam pembahasan, kita perlu mengetahui dulu rumus dari mikrometer sekrup. Di sini diketahui SU. SU-nya sama dengan 7 dan SN-nya sama dengan 23 cm mm. Di sini 0,01 adalah skala terkecil. Kita tinggal masukkan saja rumusnya, sama dengan 7 ditambah buka kurung 23 dikali 0,01 ditambah 0,02 mm sama dengan 7 tambah 0,23 mm tambah 0,02 mm sama dengan 7,25 mm. 7,25 mm adalah hasil pengukuran pertama yang kami dapatkan. Ya, sekarang kita akan masuk dalam soal yang kedua. Sebuah gelas plate diukur menggunakan mikrometer sekrup, lalu skala utama dan skala non-minusnya menunjukkan angka seperti gambar di sebelah. Berapakah hasil pengukurannya? Pertama, kita mengetahui dulu rumusnya. Rumusnya sama dengan HP, hasil pengukuran sama dengan SU, skala utama, ditambahkan dengan SN kali 0,01 mm. 0,01 adalah skala terkecil. Tambah dengan 0,02 dari kalibrasi alat tadi. Di sini untuk mengetahui SU-nya, kita perlu perhatikan pada garis di bawah ini. Garis di sebelah ini menunjukkan SU-nya, sedangkan pada garis di sebelah menunjukkan skala non-minus atau SN. Skala utamanya yaitu 1 dan skala non-minusnya 85. Kita masukkan dalam rumus 1 ditambah buka kurung 85 kali 0,01 mm tutup kurung tambah 0,02 mm sama dengan 1 tambah 0,85 mm tambah 0,02 mm sama dengan 1,87 mm adalah hasil terakhir dari pengukuran gelas plate di atas. Demikian pembahasan saya pada topik ketiga kami, yaitu mikrometer sekrup. Di sini kami menggunakan OLEPS untuk mengukur benda menggunakan jangka sorong. Caranya dengan mencari OLEPS di Google, kemudian pilih mata pelajaran fisika dan carilah alat ukur yang ingin digunakan. Setelah itu, pilih bagian simulator. Kalian bebas menggunakan barang apa saja untuk diukur ketebalannya lewat jangka sorong ya. Nah, misalnya kita ingin mengukur beker gelas. Kita pilih. Ini kita akan mengukur diameter dalam dari beker gelas. Jadi kita tarik yang ini untuk mentok. Di sini kan skalanya kecil, jadi nanti yang di zoom ini yang kita lihat ya skalanya. Oke, di sini terdapat misalnya di sini berapa? 4,1. Sebelum 0 di skala non-minus kita tuliskan dulu 4,1. Oke, skala non-minus yang segaris dengan skala utama. Nah, ini kan 0,12.
Oke, 0,12 ini dikalikan dengan skala terkecil. Berarti 2. 2 kali 0,1. Berarti 0,02 ditambahkan dengan skala utama jadi 4,1. Ditambah dengan 0,02 jadi 4,12. Oke ya guys. Oke, masih tentang topik yang sama yaitu jangka sorong. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Selamat menyaksikan. Terdapat sebuah balok yang sedang diukur ketebalannya menggunakan alat jangka sorong. Skala yang dihasilkan seperti yang ada pada gambar. Berapa sentimeter hasil dari pengukuran yang telah dilakukan? Jadi pembahasan jawaban kita, besar skala utama sama dengan 3,7 cm. Skala nonius sama dengan 0,03 cm. Ya, untuk mendapatkan hasil pengukurannya itu kita tambahkan 3,7 tambah 0,03 sama dengan 3,73 cm. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir yaitu Neeracauhaus. Oke, pada Neeracauhaus terdapat soal hitunglah hasil ukur Neeracauhaus pada gambar. Oke, jadi massa benda sesungguhnya itu 400 gram tambah 30 gram tambah 79 gram. Itu hasilnya sama dengan 437 gram. Kedua, massa benda yang diketahui pada gambar adalah jadi lengan depan sama dengan 6,5 gram, sedangkan lengan tengah sama dengan 50,0 gram. Lengan belakang sama dengan 400,0 gram. 100,0 tambah 50,0 tambah 6,5 itu sama dengan 456,5 gram. Sekian video penjelasan kami. Maaf jika ada kekurangan kata dan Semoga bermanfaat.